sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah khususun ila Ruki Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Muhammad Sinan Al-Hawri, wa khususun Syekh Sayyid Muhammad An-Ruki Al-Maliki Al-Ahsani, wa khususun Syekh Muhammad Sarwani Al-Banjari, wa khususun Syekh Salman Jalil Al-Banjari, wa khususun Syekh Islam Nur Al-Banjari, wa khususun Syekh Muhammad Jalil Al-Banjari, Ibn Al-Jari Allah Ibn Al-Fatih Suhabil Mawdi Ta'ala. Qala Allah Ta'ala la innal awliyallahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alhamdulillah, sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak pernah ada rasa takut di dalam dirinya ataupun rasa sedih. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah memilih kita akan untuk hadir di malam hari ini untuk menceritakan kisah seorang wali Allah yang kita hauli saat ini. Semoga Allah memberikan nikmat pada kita semua atas tercurahnya di malam hari ini, dan salawat salam atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana menjadi penghulu kita, Nabi yang sangat dipercaya, dan atas keluarganya dan sahabat kerabatnya. Adapun kemudian daripada itu, bermula kitab ini adalah beberapa lembar yang sangat singkat, namun mengandung makna yang sangat banyak. Ia adalah sebuah manaqib yang sangat mulia bagi seorang arif Rabbani dan alim Somadani Abil Badali, yang mana menjadi bagi orang yang di belakangnya, yang mana menjadi pemimpin bagi orang di belakangnya, dan tempat kembali bagi orang yang terlewatinya. Syekhut Thariqah As-Samaniyah dan guru Banjar, yaitu Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari radhiyallahu anhu. Dan kami beri nama beberapa lembar ini, yaitu Bughyatul Muhibbin. Ya, ini sesuatu yang sangat digemari oleh pecintanya. Adapun sebelum kita membaca manaqib wali-wali Allah sebagaimana disebutkan dalam manaqib Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, maka hendaklah kita terlebih dahulu berbaik sangka dengan berbaik sangka kepada orang yang dihauli tersebut, agar kita mendapat berkat dan mandat mereka atau pertolongan mereka. Dan hendaklah kita menjauhi diri berburuk sangka kepada mereka, karena mengakibatkan jauh dari mendapatkan berkat dari mereka atau pertolongan dari mereka. Qala Ta'ala wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih walladhi khabutha la yakhruju illa nakidan kadzalika nusarriful ayati liqaumi yashkurun. Yang mana artinya, bermula tanah yang baik dan yang subur itu mengeluarkan ia akan tanaman yang tumbuh subur juga, dan tanah yang tidak baik
atau tidak subur akan mengeluarkan tanaman yang tidak baik atau tidak subur juga. Jadi maksudnya adalah seorang alim ulama itu diibaratkan seorang tanah yang subur. Maka seorang alim ulama itu pasti akan menurunkan atau mempunyai keturunan yang alim-alim juga. Sebagaimana seperti tanah yang subur menghasilkan tanaman yang subur. Bermula radhiyallahu anhu Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Bermula Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, silsilah dari ayah yaitu bin Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Seman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Al-Alimul Allamah Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alimul Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dan bermula dari nasab ibu beliau adalah Hajah Masliyah binti Sofiyah binti Muhammad binti Iyang binti Muhammad Yusuf bin Al-Alimul Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alimul Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Maka berkumpullah nasab kedua orang tua beliau dari jalur bapak dan ibu bertemu pada Al-Alimul Allamah Mufti Muhammad Khalid. Jadi Syekh Muhammad Zaini ini dari nasab ayah dan ibu masih satu nasab dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang mana dikatakan ada seorang ulama mengatakan wala yakunu qutbu qutban illa min bani il Hasan wal Husain. Jadi tidak ada tanda seorang wali kutub itu kalau bukan dari keturunan Bani Hasan dan Husain. Dan Guru Zaini ini banyak orang mengakui bahwa beliau ini adalah seorang wali kutub. Maka dari itu tidak usah diragukan lagi tentang nasab beliau. Ada di kitab karangan Syekh Abdul Siddiq atau Datuk Sepat dikatakan bahwa Syekh Maulana Arsyad Al-Banjari itu masih keturunan Syekh Abu Bakar Al-Hindi, yang mana nasab beliau itu sambung pada Syekh Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Al-Akbar. Jadi dikatakan beliau ini masih Ahlul Bait Nabi. Dan ketika di dalam kandungan ibunya, maka ibu beliau diberi Allah Ta'ala akan anugerah, yakni melihat cahaya laksana bulan purnama menuju kandungan perutnya. Jadi saat mengandung Guru Zaini, ibu beliau saat duduk di luar rumah keadaan malam bulan purnama, itu cahaya bulan purnama memasuki dalam perutnya. Dan juga ketika ibu beliau sedang mengidam, jadi apa yang diinginkan oleh ibu beliau itu selalu terwujud dalam mimpi. Jadi maksudnya adalah ketika beliau mengidam dalam mengandung Guru Zaini, beliau selalu dikabulkan oleh Allah di dalam mimpi. Jadi pas saat bangun dari mimpinya, apa yang diinginkannya itu udah hilang, udah nggak ada yang diinginkan. Jadi udah terkabul dalam mimpi. Dan ketika mendekati masa kelahiran beliau, pada waktu itu negara di dalam keadaan dijajah oleh Jepang, yaitu waktu tentara penjajah Jepang sesudah memasuki negara Banjar. Dan untuk mendapatkan keamanan, maka kedua orang tua beliau keluar dari kampung keraton ke kampung Tunggul Irang. Jadi pada masa penjajahan Jepang, orang tua beliau hijrah dari kampung keraton ke kampung Tunggul Irang agar lahiran Guru Zaini ini keadaan selamat. Beliau menuju ke rumah Abdullah yang ini sepupu dari neneknya yang bernama Sofia. Dan di sanalah mereka tinggal untuk sementara waktu.
karena di kampung tersebut tidak pernah dimasuki oleh penjajah sebelumnya. Hal itu terjadi karena ada seseorang ulama yang bernama Tuan Guru Haji Abdurrahman Al-Banjari atau Tuan Guru Haji Adu. Jadi pada masa itu Jepang tidak bisa memasuki kampung Tunggul Irang karena di situ ada seorang wali Allah yang bernama Tuan Guru Haji Abdurrahman. Tuan Guru Haji Abdurrahman ini masih satu zuriat juga sama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, jadi satu keturunan. Jadi ceritanya tuh dalam kisah saat Jepang ingin memasuki kampung Tunggul Irang, seolah-olah yang dilihat oleh Jepang itu hanya hutan belantara. Padahal di situ kampung ramai, cuma nggak bisa ngeliat. Dirubah. Dan ketika beliau dilahirkan ke dunia dari perut ibunya, yaitu pada sekitar jam 2 malam Arba 27 Muharram 1361 Hijriah atau bertepatan dengan 11 Februari 1942 Miladiah. Ketika itu mata beliau saat dilahirkan keadaan terpejam dan tiada ia menangis seperti bayi pada lazimnya. Serta seluruh tubuhnya pun membiru. Nenek beliau yang bernama Salbiah mengira kalau cucunya itu akan meninggal dunia. Dan dengan berkat doa dari Tuan Guru Haji Abdurrahman atau Guru Adu, maka tubuh beliau bersinar-sinar merah seperti seorang bayi yang lainnya. Dan tangisan pun mulai keluar dari mulutnya. Akan tetapi tiadalah beliau itu mau menyusu kepada ibunya, namun hanya mau ia menghisap lidah Tuan Guru Haji Adu. Jadi saat Guru Zaini lahir itu beliau tidak langsung menyusu pada ibunya. Jadi yang diisap itu untuk mengganti susunya dia menghisap lidahnya Guru Adu. Lidah seorang wali Allah itu dihisap terus sama dia. Dan setelah beberapa lama diketahuilah bahwa beliau mau menyusu ketika tidak ada orang banyak. Jadi misalkan ibunya menyusui di depan orang banyak, dia nggak mau menyusu, kecuali di kamar aja berdua dengan atau satu mahram baru mau dia menyusu. Dan adalah nama kecilnya yaitu Ahmad Kusairi. Kemudian diganti oleh orang tuanya dengan nama Muhammad Zaini atas permintaannya. Karena mengikuti nama seseorang ulama besar yaitu Tuan Guru Haji Ahmad Zaini. Qala Allah Ta'ala, ala innal awliyallahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa ma kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillahi dzalika huwal fawzul azim. Ketahuilah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah itu tiada ada rasa ketakutan atas mereka, baik di masa sekarang atau masa akan datang. Dan tiada pula mereka dari saat kesehatan bersedih hati terhadap sesuatu yang telah terjadi pada mereka. Orang-orang yang beriman dan bertakwa, bagi mereka al-busra, yang ini kabar gembira di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji Allah. Ialah kabar untuk
ialah kabar untuknya. Dan adalah lainnya, beliau itu sewaktu masa kecil termasuk hamba Allah yang mahfuz, yakni yang dipelihara akan oleh Allah Ta'ala dari hal yang tidak baik. Sebagaimana diriwayatkan bahwa neneknya yang bernama Salbiah pernah dipesani oleh Tuan Guru Zainal Ilmi bahwa di rumah tersebut ada seorang wali besar yang tidak lain adalah cucunya sendiri. Dan juga adalah halnya beliau tidak pernah ihtilam. Jadi beliau itu tidak pernah ihtilam seumur hidupnya hingga balik, hingga masih waktu balik. Yaitu tatkala umur beliau telah mencapai 10 tahun, dan demikian pula ketika beliau dibawa oleh salah seorang keluarga untuk menonton bioskop, akan tetapi hal yang aneh terjadi. Jadi ketika beliau kecil, saat beliau dibawa oleh pamannya untuk menonton bioskop, saat memasuki bioskop, jadi keadaan pas film memulai itu tahu-tahu mati, bioskopnya mati tuh, langsung mati lampu semua serentak. Akhirnya beliau tidak sempat menjadi untuk menonton. Pas saat keluar pulang, tidak lama kemudian mendapat kabar keesokan harinya bioskop yang dimasuki beliau itu runtuh, hancur. Dan beliau di masa itu sudah menampakkan khawarik al-adati, ya ini beberapa perkara yang menyalahi kebiasaan seperti orang lainnya. Setengah daripadanya yaitu telah didapat kepadanya seorang kepala gerombolan preman yang mendatanginya. Jadi ketika beliau masih kecil itu ada seorang segerombolan preman yang mendatangi beliau. Preman itu terkenal kejam di sekampung itu preman paling kejam itu dia, dan menganut ilmu hitam. Jadi tiba-tiba preman itu mendatangi beliau untuk dimintakan agar dibimbing dan dibimbing untuk bertobat, disempurnakan ilmunya lah bahasanya. Padahal umur beliau itu masa itu pada umur 10 tahun. Bingung, keheranan beliau apa maksud, cuman tetap dibimbing oleh beliau. Dan beliau itu ketika usianya belum mencapai umur balik, sering mendapat bisyarah, ya ini kabar gembira berupa dapat mimpi yang baik. Di antaranya pada suatu malam Jumat, beliau bermimpi melihat kapal yang sangat besar. Dan di dinding kapal itu tertulis Safinatul Aulia, atau kapal para aulia. Dan di depan pintu kapal itu telah berdiri seorang penjaga yang berpakaian baju jubah putih. Dan ketika beliau ingin masuk, beliau disuruh keluar. Mimpi itu terjadi hingga sampai 3 kali setiap malam Jumat. Dan ketika ketiga kali beliau diizinkan masuk oleh orang tersebut. Ada ulama yang mengatakan riwayat bahwa yang menjaga pintu tersebut yang dilihat oleh beliau itu, kalau bukan Habib Soleh Tanggul, Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus, ya, apa kecil di dalam riwayat. Cuman pas keadaan itu beliau belum sempat bertemu dengan Habib itu. Cuman pas beliau ketemu dengan Habib Soleh Tanggul, beliau ingat bahwa muka ini mirip dengan apa yang dimimpi. Terus dalam riwayat, saat beliau menghadiri acara syukuran di daerah Bangil, di dekat rumahnya Guru Bangil, beliau lagi waktu itu masih umur muda,
ada seorang wali jadab yang bernama Habib Ahmad Barakbah, Habib Abdullah Barakbah, Habib Abdullah Barakbah. Pada waktu itu orang ramai di situ berkumpul. Pas keadaan ramai, Guru Zaini dan Guru Sarwani Abdan masih di kamar belum keluar. Tiba-tiba Habib Abdullah Barakbah turun dari beca, teriak, "Di sini siapa yang bernama Zaini?" teriak-teriak. Lalu ada seorang yang mempunyai hajat itu masuk ke kamar Guru Bangil mengetok, "Wahai Guru, ada yang mencari yang bernama Zaini." Lalu Guru Bangil mengatakan kepada Guru Zaini, "Temuilah Zaini, beliau mencarimu." Guru Zaini mengatakan, "Aku takut wahai Guru, aku dibimbing oleh Allah secara salik sedangkan beliau jadab," kalau kata Guru Zaini. Lalu Guru Bangil mengatakan, "Temui saja, nggak apa-apa, beliau jauh-jauh ingin bertemu denganmu." Akhirnya sampai di luar, bertemulah di situ beliau berdua. Padahal sebelumnya belum pernah bertemu sama sekali. Lalu Habib Abdullah Barakbah mengatakan, "Ahlan wa sahlan ya waliullah." Nah, pada saat itu terbukalah aib kewalian beliau di situ oleh depan orang banyak. Akhirnya dipeluklah oleh Habib Abdullah Barakbah. Dikatakan oleh Habib Abdullah Barakbah sambil memukul punggungnya, "Ente adalah waliullah, ente adalah waliullah," sampai 3 kali. Akhirnya semua orang yang ada di situ terheran-heran. Awalnya belum tahu kalau Guru Zaini itu wali. Langsung Habib Abdullah Barakbah mengatakan, "Aku selalu berdoa kepada Allah agar Allah tidak mengambil nyawaku terlebih dahulu sebelum aku menemuimu. Tapi sekarang aku bisa menemuimu." Akhirnya bertemulah. Nah, sekian ngobrol sebentar, akhirnya Abdullah Barakbah kembali pulang, tidak mengikuti acara tersebut. Dan dalam cerita, waktu 3 hari ke depannya mendapat kabar Habib Abdullah Barakbah meninggal dunia. Lanjut nih. Dan beliau pernah pula bermimpi bertemu dengan 2 cucu Rasulullah SAW yang bernama Sayyidina Hasan wal Husain. Jadi di dalam mimpi itu beliau pertama seperti mendatangi dinding-dinding warna putih semua. Beliau bertemu dengan perempuan tapi memakai cadar. Perempuan tersebut mengeluarkan cahaya, tidak dihiraukan oleh beliau. Beliau jalan terus. Ketika menelusuri jalan tersebut, beliau bertemu dengan 2 orang pemuda. Lalu beliau bertemu dengan 2 orang pemuda tersebut, salimlah beliau. Di situ beliau diberikan jubah putih dan sorban putih dan dipakaikan langsung. Dan beliau diberi nama Zainal Abidin, yang berarti perhiasan bagi orang-orang ahli ibadah. Lalu beliau di situ bertanya, "Siapakah engkau?" "Aku adalah Hasan dan ini adalah Husain adikku." Kagetlah beliau. "Lalu siapa perempuan tadi?" "Perempuan tadi adalah ibuku, Siti Fatimah Az-Zahra." Dan semenjak kejadian itu beliau minta diganti nama, meminta awalnya Ahmad Kusairi menjadi Muhammad Zaini semenjak kejadian tersebut. Dan beliau radhiyallahu anhu seorang yang sering bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Di antaranya pernah bermimpi seakan-akan dirinya itu menjadi seorang bayi yang ada di dalam pangkuan Rasulullah SAW. Dan beliau juga sering bertemu dengan Rasulullah SAW secara yaqadzatan atau jaga. Pernah diriwayatkan saat beliau berbicara atau bahasanya ngobrol lah berdua oleh guru Muhammad atau guru Ahmad Zudi An-Nur. Jadi beliau itu berteman dengan gurunya. Jadi beliau itu berteman dengan ayahnya guru Ahmad Zudi An-Nur. Saat beliau mengatakan pada guru Muhammad, "Mat,
aku ini pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah, tapi yang aku mimpi itu Rasulullah dari ujung kaki sampai ujung kepala itu semuanya mirip denganku. Jadi seluruh awaknya Rasulullah itu adalah dia. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa siapa orang yang mimpi seperti tersebut, dikatakan orang tersebut adalah tanda-tanda seorang wali kutub, khalifahnya Rasulullah. Jadi misalkan nih, Caco mimpi Rasulullah, tapi Rasulullah itu berwujudnya Rifki, ditandakan Rifki itu adalah seorang wali kutub. Ada seorang ulama mengatakan seperti itu. Nah, Guru Zaini mimpi Rasulullah, Rasulullah ini dalam keadaan wujudnya dia semua, wujudnya Guru Zaini semua. Maka itu ciri bahwa beliau itu seorang wali kutub. Tahu dia seorang Rasulullah, dia berkata, Nah, bilang, saya ini Nabi Muhammad gitu. dan beliau ini senang beruzlah atau mengasihkan diri. Hal ini dilakukan oleh beliau dengan berbagai cara, di antaranya dengan syiahat atau berburu. Dan ketika ia berburu, batu-batu dan tumbuh-tumbuhan memberi salam kepada beliau. Jadi seluruh batu, tumbuhan saat beliau di hutan memberi salam kepada beliau dan mengatakan Assalamualaikum ya waliullah di seluruh tanaman tumbuhan. Jadi dalam kisah itu saat beliau berjalan di hutan, semua batu, tumbuhan, pokoknya ada apapun dalam tanah itu keluar, seperti keris, batu-batu, mustika keluar semua menyambut beliau dan mengatakan, misalkan kayak keris, aku adalah fungsinya pengobatan. Terus ada keris lain, aku adalah fungsinya ilmu kesaktian, pada memberitahu manfaatnya semua, kayak tumbuhan memberitahu. Cuman itu semua tidak dihiraukan oleh beliau, karena yang beliau tuju adalah Allah. Beda kalau kita, coba kita ambil langsung kantongin, ambil, Mayan jual lagi. lumayan. Dia kali ya panjang banget. Akhir dia meninggal sakit atau gimana? Akhir dia meninggal. Jadi sebelum beliau wafat itu beliau pernah mengatakan, aku ini adalah Raja Ganjil. Beliau pernah mengatakan isyarat, kamu semua tidak akan mengetahuinya kecuali nanti jika aku wafat. Beliau pernah mengatakan seperti itu. Dan beliau pernah mengatakan, apabila aku wafat nanti, semua akan tutup, seperti sekolah, bank, semua tuh kelurahan, kecamatan akan tutup. Beliau mengatakan seperti itu. Lalu disambung oleh beliau, tapi kalau saya meninggal hari Minggu, kata beliau. Cuman beliau itu meninggal pada hari Rabu, tepatnya pada tanggal 5 Rajab atau pada tanggal 10 Agustus 2005. Jadi sebelum meninggal itu beliau dibawa ke rumah sakit Elizabeth ya, yang ada di Singapura. Cuman pas kondisi beliau itu sudah tidak memungkinkan lagi, akhirnya beliau meminta untuk pulang. Ketika sampai di rumah sekitar jam 4 subuh, mendapat kabarlah bahwa beliau meninggal dunia. Dan benar kejadian pada saat itu, semua penerbangan yang di Kalimantan itu ditutup juga, bandara tutup, sekolah diliburkan, pasar tutup, juga libur massal semua, diliburkan semua. Ya mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan secara singkat manaqib ini. Wakil gini Ki. Doa.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil keberkahan dari beliau. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ij'al wa awsil wa hadi wa balligh wa taqabbal thawab ma qara'na wa ma 'amilna min anwa'il khairat bi fadlika wa judika wa karamika wa ihsanika fi hadzal majlisil mubarak hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalah nuqaddimu dzalika wa nuhdihi ila hadrati sayyidina rasulillah sahibi syafa'ah al-uzma indallah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa sa'il anbiya wal mursalin wa ali kulli was sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'i tabi'in min al awliya wal ulama wash syuhada was salihin khususan ila ruh sayyidina al muhajir ila Allah Ahmad bin Isa wa sayyidina al faqih al muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wal habib Alwi Amr al faqih wal habib Abdurrahman as-Siggar wal habib Abu Bakr as-Sakran wal habib Abdullah al-Idrus al-Akbar wal habib Abu Bakr bin Abdullah al-Idrus al-Adni wal habib Umar al-Muhdar wal habib Abu Bakr bin Salim sahib al-Inat wal habib Umar bin Abdurrahman al-Attar sahib al-Ratib wal Syekh Ali bin Abdullah Baras wal habib Abdurrahman al-Jufri wal habib Abdullah bin Ali al-Haddad wal habib Ali bin Muhammad bin Zalabshi sahib al-Maulid wa ahli tarim والسيئون من النساء والرجال خصوصا أهل الدرب والحبيب أبي عبد الله محمد بن سليمان الجزولي والشيخ محمد البوسيري والشيخ محمد العزبي الدمياطي ثم إلى روح سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وقطب الأحوال شيخ أبي يزيد البسطامي وقطب العلوم الإمام محمد بن محمد الغزالي وسيد أحمد الرفاعي وسيد أحمد البدوي وسيد إبراهيم الدسوقي وسيد إبراهيم الخلوتي وسيد عمر الخلوتي وسيد محمد الخلوتي وسيدنا ومولانا الحبيب محمد بن عبد الكريم عبد الحسن السمان المدني والحبيب نوح شينغابورا والحبيب حسين مولى luar Batang Jakarta wal Habib Ahmad rahmatullah maula Ampel maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari Kalampayan Syekh Muhammad Kashful Anwar bin Haji Ismail al-Banjari Syekh Zainal Ilmi bin Abdul Somad al-Banjari wa Syekh Sayyid Muhammad bin Amin al-Qutbi al-Makki wa Syekh Muhammad Syarwani